Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all. Sekarang kita semua bisa bangkit berdiri sama-sama, kasih tepuk tangan paling dahsyat buat Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama hampiri Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini kalau kami masih bisa ada. Karena Tuhan terlalu baik. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Pagi hari ini, tempat ini kami mau mengalami Tuhan yang luar biasa. Kami gak mau hidup biasa-biasa karena kami menyembah Tuhan yang luar biasa. Nyatakan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami buka hati lebar-lebar, Roh Kudus bekerjalah. Terima kasih. Kami serahkan ibadah hari ini. Ada kekuatan yang luar biasa yang akan menopang kami. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diubahkan. Kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan sorak-sorak paling dahsyat. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Come on, come on, come on. Semua katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Amin. Nyanyikan sama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku tidak akan menyerah. Katakan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang percaya angkat tanganmu sama-sama tinggi-tinggi, katakan ya. Angkat tanganmu sama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Katakan, ku terima. Dengan iman kemenangan. Amin. Pagi hari ini kami terima kemenangan dari Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Ku hidup karena percaya. Katakan, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam.
Katakan ku terima sekarang, ku terima. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup kami. Katakan aku punya Tuhan yang besar, amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Sama-sama imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima. Sama-sama aku punya Tuhan yang besar, yeah. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku Bersepakat percaya. sama-sama katakan ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima. Ku terima sekarang. Ku terima Ku terima sekarang. kemenangan. Kemenangan darimu. Kasih tepuk tangan paling dahsyat. Kami terima kemenangan dari Yesus. Yesus, Engkau sumber kemenanganku. Amin. Yesus terlebih besar. Katakan Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Kalau engkau percaya nyanyi dengan segenap hati. Come on, katakan Yesus terlebih besar. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar Di dalamku. Katakan selama-lamanya. Sama-sama nyembah Tuhan. Katakan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Engkau dahsyat di dalamku Tuhan. Katakan Yesus lebih besar. Yesus Yesus terlebih besar di dalamku. Katakan selama-lamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Ini yang kami percaya. Yesus terlebih besar. Hanya Kau Yesus, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi di dalamku, oh, di dalamku selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya.
bekerja pagi hari di tempat ini. Tidak ada satu pun yang bisa membatasi kuasa Roh-Mu bekerja. Kami mau mengalami surga nyata di muka bumi. Kami hidup mengalami karya Roh Kudus nyata di hidup kami. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan perkara-perkara surga nyata dalam hidup kita. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu nyata di hidup kami. Ku mau alami lebih, 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 lebih. Kami mau mengalami-Mu, Yesus. Kami sama-sama berdoa Tuhan pagi hari ini. Kuasa-Mu itu nyata, kami percaya katakan amin. Kalau kau percaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, katakan amin. Apapun yang terjadi di hidupmu tidak akan pernah mengubahkan kebenaran bahwa Tuhan Maha Kuasa. Apapun yang kau alami hari ini tidak akan pernah mengubahkan bahwa Tuhanmu itu Maha Dahsyat. Datang sama Tuhan, katakan aku mau mengalami-Mu lebih lagi. Aku mau mengalami-Mu Tuhan lebih lagi. Aku mau mengalami kasih-Mu lebih lagi. Aku mau mengalami kuasa-Mu lebih lagi. Aku mau mengalami hikmat-Mu lebih lagi. Aku mau mengalami tuntunan-Mu lebih lagi dalam hidupku Tuhan. Aku mau mengalami pemulihan-Mu lebih lagi Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa ada. Masih ada hari yang baru. Masih ada kesempatan yang baru. Tuhan kau selalu punya sesuatu yang baru buat kami. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Bangkitkan setiap kami pagi hari ini. Yesus terlebih besar. Katakan sama-sama. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan sama-sama. Yesus yang percaya angkat suaramu. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku. Katakan hamba yang sekali lagi mengikut lebih lagi. Mengikut Yesus kami mau Tuhan. Nyatakan Tuhan yang kau mau lebih lagi di hidup kami. Yes. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
Katakan ku bawa hatiku, ku bawa hatiku penyembahanku. Oh, ku semakin berkurang. Jadikan ini doamu. Yesus itulah ku lepas. Mengiringmu Yesusku. Mampukan kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk mengikutimu sampai akhir. Lebih lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus itulah. Amin. Mengiringmu Yesusku. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, ku yakin. Sekali lagi mengikutmu Tuhan Yesusku, mengikut Yesus. Inilah kerinduan kami. Yes. Amin. Kami rindu menyenangkanmu sampai akhir Tuhan. Tidak ada yang terindah mengiring Yesus itulah. Ku yakin. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Katakan Yesus. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang. Katakan Yesus. Sekali lagi ku bawa hatiku. Ini penyembahanku, penyembahanku. Aku berkurang, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Kelepas semua aku. Katakan dari hatimu. Mumpung nafas masih ada ya. Mumpung kesempatan masih ada. Terus nyanyi aja nyembah. Kami mau mengikutimu Tuhan.
ku yakin anugerahnya jadikan. Katakan hamba. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yes, yes, Lord. Hampiri Tuhan aja. Tuhan, apa yang Kau mau nyatakanlah dalam hidup kami. Nyatakanlah yang Kau rindu. Nyatakanlah yang Kau ingini. Biar hari-hari ini kami hidup bukan menghidupi ambisi kami, tapi kami hidup untuk menyelesaikan yang Tuhan mau di hidup kami. Hancurkan setiap kesombongan kami. Hancurkan setiap mimpi-mimpi kami. Gantikan dengan mimpi Tuhan aja. Karena mimpimu selalu lebih besar daripada semua mimpi kami. Rencanamu selalu lebih indah daripada semua rencana kami. Berikan kami hati yang taat, hati yang rindu mengenal pribadimu lebih lagi, Yesusku. Berikan hati yang tulus, bukan hati yang suka transaksi sama Tuhan, tetapi hati yang rindu mengenalmu lebih lagi. Biar kami hidup bukan mengejar berkat, tapi kami dikejar berkat sebab kami mengejar sumbernya selalu. Itu yang kami rindukan. Biar kami tidak mengejar pencapaian dunia, tapi kami justru meletakkannya karena Engkau lebih berharga, lebih indah dari segala-galanya. Kau lebih indah Tuhan, Kau lebih manis Tuhan. Bawa kami dalam kedalaman keintiman dengan Engkau lebih lagi. Tahun yang baru, hati kami mesti baru. Tahun yang baru, hubungan kami sama Tuhan mesti terus diperbarui. Lebih baik dan lebih lagi. Tahun yang baru, karakter kami mesti terus diperbaharui. Yang lama sudah berlalu, yang baru Engkau nyatakan. Tahun yang baru, kami mau memiliki pengalaman yang baru dengan Tuhan. Yang sudah berlalu ya sudah, tapi yang baru Tuhan kerjakanlah di hidup kami. Tahun yang baru, cara pandang kami diperbaharui seperti cara Engkau memandang hidup ini. Berikanlah kepada kami, bukan lagi membenci namun mengasihi, bukan lagi menyakiti namun mengampuni, bukan lagi biasa-biasa tapi luar biasa seperti Engkau Tuhan, seperti Engkau yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu juga luar biasa, sebab roh Allah yang ada di dalam diri kami adalah roh yang luar biasa. Kami rindu mengalami-Mu Tuhan. Oh. Terus buka hati sama Tuhan.
Tuhan sedang mau nyatakan banyak hal yang baru di hidupmu. Bukan kau sudah mulai melihatnya saat ini. Lupakan kemenangan yang sudah berlalu, karena Tuhan punya kisah kemenangan yang baru di hidupmu. Lupakan cara-cara yang sudah berlalu, karena Tuhan punya cara-cara yang baru untuk menjadikanmu sebagai pemenang. Tuhan punya cara-cara yang baru untuk menguatkanmu. Tuhan punya cara-cara yang baru, firman-firman yang baru yang terus akan disingkapkan dalam hidupmu. Dia sedang membuat hatimu jadi baru. Hati yang pahit jadi hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Oh, hati yang rapuh dikuatkan kembali. Yes, hati yang tawar dibakar kembali sama Tuhan, menyala-nyala, punya semangat hidup lagi. Tuhan, aku berdoa saat ini, setiap kematian rohani dipatahkan di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan terjadi di tempat ini di dalam nama Yesus. Kebangkitan Roh Kudus terjadi di tempat ini. Kebangkitan kuasa Tuhan terjadi di tempat ini. Kebangkitan firman Tuhan terjadi di tempat ini. Penggenapan demi penggenapan kuasamu, firmanmu, kebenaranmu dinyatakan dalam hidup setiap kami. Terjadi di tempat ini. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Yes. Terjadi pembaruan di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam gereja di tempat ini. Roh Kudus, Engkau membakar setiap kami, menghidupkan kami. Yes. Roh Kudus, Engkau berkarya. Roh Kudus, Engkau bekerja. Ini waktunya Engkau ambil alih. Roh Kudus, mari Kau berkarya. Kebangkitan, ada kehidupan di tempat ini. Ada kebangkitan di tempat ini. Kami terima kuasa kebangkitan terjadi, terjadi, terjadi. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku, katakan penyembahanku, ku semakin berkurang. Bawa penyembahan pagi hari. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Katakan aku berkurang, Yesus. Sekali lagi ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti, itulah
yang berkenan selalu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu dan hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Panggil namanya Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita nyembah Tuhan, katakan yang ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. yang percaya nyanyikan. Kemenangan terjadi di sini. Kasih tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh? Yes. Nyanyikan dengan segenap iman. Ku menyembah. Amin. Kami bersepakat pagi hari ini membawa hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Yes. Ini yang kami percaya, kekuatanku dalam hadirat-Mu. Panggil satu nama yang terbesar. Katakan, come on. Dengan iman bawa penyembah ku yakin akan kemenangan. Nyanyikan suara imanmu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Engkau nyata di sini. Ya rindu ngalami Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan sorak-sorak yang mau kemana. Kami mengangkat suara kami dengan segenap hati. Sama-sama dengan satu suara katakan segenap jiwaku, katakan segenap jiwaku memuji-Mu.
kekuatan yang baru pagi hari ini. Yes. Ada kekuatan yang baru pagi hari ini. Katakan kemenangan. Terjadi sekali lagi. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Satu suara nyatakan ku yakin. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Engkau nyata Tuhan. Katakan kemenangan terjadi. Amin. Kesembuhan terjadi. Katakan kebangkitan. Kebangkitan terjadi di sini. Amin. Terjadi di sini. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Nyanyikan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu, Tak terduga cara. tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas Amin. kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Siapa yang pagi hari rindu ngalamin Tuhan lebih lagi? Yang rindu aja, gak rindu gak apa-apa kok. Tapi Tuhan terlalu rindu untuk engkau bisa ngalamin dia dengan luar biasa. Amin. Hidup cuma sekali harus jadi berarti, katakan amin. Hidup cuma sekali harus jadi luar biasa, katakan amin. Jangan nanggung dalam hidup ini. Kalau pengen terang, terang sekalian yang benderang, katakan amin. Terangnya jangan nanggung hari-hari ini. Di tengah dunia begitu gelap, terang gak boleh nanggung, katakan amin. Harus bersinar dengan tegas, dengan jelas. Terjadi pembedaan antara terang dan gelap, katakan amin. Harus ada bedanya antara orang yang kenal Tuhan sama orang yang gak kenal Tuhan. Harus ada bedanya. Kalau cuma biasa-biasa, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan dari hidup kita? Setuju? Semua bisa duduk dulu. Sebentar saya akan sampaikan sesuatu yang menarik. Kita belajar dari kisah Daniel.
Daniel 6 ayat 4 dijelaskan dengan begitu indah. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wah. Harus ada bedanya. Saya mau katakan sekali lagi. Terang dan gelap harus ada bedanya. Yang setuju katakan amin. Hari ini jangan jadi orang biasa beneran. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya ulang. Kalau engkau percaya katakan amin aja dengan tegas. Itu namanya orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Dia terlalu yakin Tuhan bekerja dengan luar biasa di hidupnya. Hari ini jangan hidup biasa-biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Benar. Dunia butuh lihat terangmu. Dunia butuh lihat karaktermu yang luar biasa. Hari-hari ini dunia butuh contoh yang luar biasa. Jangan nanggung. Daniel dikatakan di sini dia punya roh yang luar biasa. Dikatakan di sini dia melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Dan raja itu menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Wow. Orang kalau punya roh yang luar biasa, yang pertama saya belajar ini. Karakternya juga luar biasa. Semua katakan karakter luar biasa. Jadi jangan cuma lihat seberapa sering Anda rajin beribadah, harus ada hasilnya, katakan amin. Namanya ranting melekat sama pohonnya, harusnya buahnya ada dan bisa dinikmati banyak orang. Ya. Jangan sampai hari ini kita kelihatannya sering beribadah. Bagus, puji Tuhan. Tapi mesti ada hasilnya. Jangan cuma jadi pendengar, mesti jadi pelaku firman, katakan amin. Mesti mengalami kuasa firman itu terjadi dalam hidup kita. Jangan cuma kebanyakan simpen resep, ayo dimasak resepnya supaya keluar masakan yang paling enak dari hidup kita. Jangan cuma tahu teori renang, nyemplung kolam renang. Supaya apa? Supaya engkau bisa merenang. Dengar doang gak cukup, harus ada bedanya. Orang yang punya roh yang luar biasa, karakternya itu luar biasa. Ada buahnya, ada hasilnya. Orang-orang sekelilingmu bisa melihat perubahan yang terjadi di hidupmu. Bukan sempurna tapi dewasa. Artinya apa? Hari ini saya lebih baik dari hari kemarin. Hari depan lebih baik daripada hari ini. Karaktermu tuh dilihat sama sekelilingmu tanpa kita sadari. Beneran. Orang yang punya roh yang luar biasa. Dia punya namanya kemurahan hati yang luar biasa. Katakan amin. Kita coba lihat Daniel 2 ayat 49. Wah ini luar biasa banget. Daniel 2 ayat 49. Coba baca di sini. Ini namanya Daniel ini memang Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dengan cepat multimedia. Daniel 2 ayat 49. Atas permintaan siapa? Daniel. Yang minta siapa? Daniel. Ya. Raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini loh, orang yang punya roh yang luar biasa, murah hatinya minta ampun. Dia rindu gak cuma dia yang diangkat, tapi teman-temannya ikut diangkat. Itu namanya orang punya karakter luar biasa. Gak menang sendirian, tetapi dia rindu orang-orang sebangsanya yang ada di dalam pembuangan di Babel itu sama-sama diangkat dan dipakai juga. Tulis. Karakternya luar biasa. Bukan orang yang selfish, egois, mikirin diri sendiri terus. Tapi orang yang rindu lihat orang lain maju. Itu bernamanya orang yang punya roh yang luar biasa. Murah hatinya luar biasa. Baca satu lagi. Daniel 5, 16, 17. Daniel 5, 16 sampai 17. Coba kita lihat. Multimedia pokoknya siap dengan sikap. Yuk. Tapi telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna
dan menguraikan kekusukan. Oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan memberitahukan bla bla bla. Bisa nggak ayat berikutnya? Ayat 17. Sebentar, rasanya ada yang miss di sini. Kasih saya waktu sebentar. Daniel 5. Oh, ternyata ayat sebentar. Ceritanya gini, ini yang menarik. Salah satu raja yang memimpin di Babel waktu itu adalah namanya Raja Belsyazar. Ketika saya baca kisahnya, Daniel itu dipakai sama Tuhan tuh bisa mengartikan tulisan di dinding. Ya. Tapi setelah itu yang terjadi apa? Saya baca di dalam Daniel 5. Sebentar, saya akan tunjukkan ayatnya supaya Anda ngerti bahwa orang yang punya roh yang luar biasa itu murah hatinya juga luar biasa. Bentar. Dan singkat cerita ketika raja terheran-heran dengan apa yang dilakukan oh ini nih, ayat 17. Kemudian Daniel menjawab raja, bener gak sama sih? Oh bener. Tahanlah, apa di sini dikatakan? Hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada siapa? Ini menarik loh. Dia yang dikasih hadiah sama raja, gara-gara pewahyuan yang Tuhan berikan untuk bisa mengartikan mimpi itu. Tapi hadiahnya bukan buat dia, dikasih sama siapa? Orang lain. Tuh. Orang kalau punya roh yang luar biasa, orang yang murah hati. Tangkap ini. Ini mesti kelihatan. Maaf kalau engkau pelit. Artinya rohmu belum luar biasa. Saya masih ngomong apa tadi? Tahun ini jadikan tahun di mana roh kita jadi luar biasa bersama dengan Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Sama-sama ya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Katakan, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan, ku kan terbang tinggi bersamanya. Bumi bisa bergoncang, tapi kita akan tetap terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Itulah orang yang punya karakter yang luar biasa. Ditekan justru ngalami terobosan. Dihimpit justru melejit. Itu namanya rohnya luar biasa. Karakternya luar biasa. Ditekan gak ngomel, justru memuji Tuhan. Itu namanya rohnya luar biasa. Dibawa terbang tinggi, beda. Yang lain ditekan langsung ngomel. Yang ini rohnya luar biasa. Ditekan memuji Tuhan malah. Ditekan justru bersyukur. Ditekan justru bangkit lagi. Dan lagi, dan lagi. Karena dia tahu bersama dengan Yesus aku punya hari esok. Sebab Yesus hidup, aku punya hari esok. Kasih tepuk tangan baik luar biasa. Narik lagi Daniel 1 ayat 8. Coba. Orang yang punya karakter yang luar biasa. Itu bisa menguasai diri dengan luar biasa. Ini tantangan hari-hari ini. Saya tadi baca itu saya ketawa. Lagi ngaca diri sendiri.
Saya hari-hari ini menguasai diri nggak sama makanannya. Nah, kita ngomong kayak gini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Wih, orang kalau punya roh yang luar biasa ya, itu bisa nahan sama makanan-makanan yang gak semestinya dia makan. Serius, Anda hari-hari ini kalau mau nurutin makanan terus, tubuh bisa gak sehat, setuju? Ya, benar gak? Hati-hati, kebanyakan nonton sosmed di situ banyak tawaran yang menarik, ingat. Tapi mesti kuasai diri. Karena orang-orang yang rohnya luar biasa, pasti bisa menguasai diri. Anggap ini, karena ada banyak orang ada kebablasan. Nih teman-teman saya ada Cibiris, ada Herman di sini. Puji Tuhan, selama kira-kira beberapa bulan terakhir ini, saya cukup mulai bisa menahan diri akan makanan. Itu gak gampang loh, itu butuh dilatih. Karena saya kepengen, saya bisa punya umur yang panjang. Sekalipun saya tahu umur itu di tangan Tuhan. Tapi kalau kita berusaha dengan baik, Tuhan pasti memberkati. Saya cuma percaya itu aja. Diusahakan. Roh yang luar biasa juga punya penguasaan diri luar biasa. Puji Tuhan dalam beberapa bulan terakhir ini udah drop sekitar hampir 10 kilo. Lebih sehat, lebih seger. Lihat. Makanya akhirnya punya mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa. Gak gampang ngantukan. Wah dulu mah parah. Dikit-dikit gampang ngantukan, gampang capek. Karena apa? Karena gak bisa menguasai diri. Malam-malam gitu langsung tergiur Indomie 2 bungkus. Terang bulan. Itu kan makanan-makanan penggoda malam hari. Sebelum tidur gitu kan. Come on. Roh yang luar biasa. Dia tahu aku punya masa depan yang baik. Aku rindu anak-anakku lihat suatu kali. Kalau bapaknya masih bisa menguasai diri, anaknya juga ikut-ikutan nanti. Amin. Orang yang punya karakter luar biasa, roh luar biasa, itu bisa menguasai diri. Dia juga bisa menguasai perkataannya dengan luar biasa. Raja itu raja yang bisa dikatakan raja ini cinta, Raja Darius. Itu satu raja yang begitu cinta sama Daniel. Tapi karena sebuah konspirasi, skenario, mau gak mau raja mesti memasukkan Daniel itu ke gua singa. Tapi yang luar biasa dari Daniel, Daniel tidak ada satupun perkataan yang menjelekkan raja. Dia bisa menguasai diri dengan begitu indah. Karena dia punya roh yang luar biasa. Tuh. Mesti ada bedanya. Mesti ada bedanya. Dalam pernikahanmu mesti ada bedanya. Saya sering kali tanya sama istri saya, kamu lihat hidup saya lebih baik gak daripada hari kemarin? Soalnya kalau enggak, tanda tanya, saya hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, apa enggak? Karena orang yang memiliki roh yang luar biasa, hidupnya tambah hari itu tambah naik, katakan amin. Karakternya terus diperbaharui sama Tuhan. Daniel 6 ayat 5 menuliskan, gak usah dibuka, tapi di sini menuliskan dengan jelas. Daniel ini rohnya luar biasa, dia orang yang jujur dan setia. Wah. Jujur dan setia. Saya baca dalam terjemahan BMK soalnya. Ini luar biasa. Nemukan orang jujur hari ini susah loh, setuju? Nemukan orang yang setia. Setia itu artinya produktif. Gak cuma tinggal selama-lamanya. Tapi kalau gak bikin apa-apa juga malas sama orang kayak gitu, setuju gak? Tapi orang yang setia itu artinya dalam bahasa aslinya artinya produktif. Itu orang yang setia. Karakternya luar biasa. Berikutnya juga orang kalau punya roh yang luar biasa. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa juga. Daniel 6 ayat 4 saya baca dalam terjemahan BIMK ya. Segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel itu lebih baik daripada pekerjaan para gubernur dan pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja mengangkatnya menjadi penguasa atas seluruh kerajaan. Lihat. Orang yang rohnya luar biasa, pekerjaannya pun gak main-main. Dia mengerjakan segala sesuatu dengan all out, habis-habisan. Jadilah orang yang kalau dipercaya apapun juga. Orang mempercayakan 10, kerjakan 100. Beneran? Kau akan lihat kepercayaan Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Karena kau gak main-main.
pintu yang terbuka atas hidupmu jangan dibuat main-main. Karena bisa jadi itu kesempatan yang mahal. Yang bisa jadi membuka pintu-pintu berikutnya yang kau gak pernah sadar ketika kau memulainya di waktu awal. Jangan pernah remehkan. Saya masih ingat banget ketika saya cuma punya 1-2 lagu saya gak remehkan. Ketika saya belum gak punya alat untuk menulis lagu dengan baik, saya gak main-main. Saya terus lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Pertama kali saya nulis lagu itu umur 13 tahun. Baru 24 tahun setelah itu. Ada satu lagu yang memberkati tubuh Kristus, judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Prosesnya panjang, tapi ternyata taburan yang terbaik akan menghasilkan tuayan yang terbaik juga. Tangkap ini. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena orang yang mengerjakan dengan luar biasa pasti akan menuai pada waktunya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Kerjakan segala itu luar biasa. Jadilah orang yang mudah dikontak, katakan amin. Jangan ngontak hari ini balasnya bulan depan gitu. Kesempatannya hilang, beneran. Jangan jadi orang kayak gitu. Karena saya ketemu seringkali orang seperti ini. Akhirnya kehilangan banyak kesempatan dalam hidupnya. Dikontak hari ini, mau segera dibutuhkan untuk sesuatu mungkin urgent. Balasnya minggu depan. Hilang kesempatannya. Awal-awal ketika mungkin orang belum banyak percaya. Tawarkanlah bantuan bukan tagihan. Tak ulangi saya lagi, ini menarik. Tawarkanlah bantuan bukan tagihan. Orang lagi awal-awal kasih kepercayaan sama Anda, all out aja. Dia butuh apa? Yes sir, siap. Aku lakukan. Pintu yang terbuka, ajar sih kan. Kerjakan yang terbaik, lebih dari yang diminta. Jangan kaget. Kepercayaan lebih besar akan menanti di depanmu. Orang akan menghargai Anda. Tapi kalau asal-asalan, kamu gak akan lihat kepercayaan Tuhan di sana. Berani untuk melakukan sesuatu yang baru sekalipun kecil dan resikonya bisa gagal. Kerjakan aja. Saya baca satu buku yang menarik. Judulnya Grit. Grit ini gabungan antara orang yang, intinya gini. Dalam dunia itu ternyata ditemukan satu rumus. Bentar lagi saya akan selesai. Kasih 5 menit terakhir ini. Dalam dunia ini ternyata ditemukan sebuah rumus yang menarik. Bahwa ternyata orang-orang yang berhasil dalam hidupnya itu bukan karena backgroundnya pinter. Bukan karena dia punya koneksi yang hebat. Tetapi karena dia itu komitmen, konsisten, pantang nyerah. Akhirnya berhasil dalam hidupnya. Saya mau katakan suara saya sih dibanding yang lain-lain ada yang jauh lebih bagus sih. Cuma satu hal yang saya terus mau lakukan. Apapun musimnya, saya gak akan berhenti tulis lagu. Terus tulis. Dimanapun saya berada, terus tulis. Kerjakan terus dengan luar biasa. Kerjakan luar biasa terus. Gak pernah nyangka 2017 sampai hari ini 3 kali bisa masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa. Lihat, saya mau katakan bukan karena saya hebat, tapi karena kita tuh punya Tuhan yang hebat aja. Yuk kita lakukan dengan luar biasa. Orang yang punya roh yang luar biasa, pencapaiannya pasti luar biasa. Tadi kita udah baca. Ini namanya Daniel itu dikasih kuasa atas seluruh kerajaan, gak main-main. Bahkan dia menjadi penguasa, menjadi kepala dari semua orang bijaksana di Babel. Itu semua orang bijaksana dikumpulin, dipimpin sama orang buangan loh. Orang buangan. Tapi kalau Tuhan punya rencana yang besar, yang buangan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi jangan merasa rendah diri. Jangan merasa gak punya apa-apa. Engkau punya Tuhan yang luar biasa, katakan amin. Itu yang mesti kita alami. Makanya kita mesti melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup ini. Yang terakhir. Orang yang punya roh yang luar biasa. Pengaruhnya juga luar biasa. Itu namanya Raja Nebukadnezar dan Raja Darius. Sampai memuji Tuhan gara-gara bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan seorang Daniel. Jangan kaget. Kalau orang dibawa luar biasa sama Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan pun akan memuji engkau punya Tuhan yang luar biasa. Dan mereka jadi kepengen kenal Tuhan karena hidupmu yang luar biasa. Amin. 3 hal yang kita mesti hidupi. Bagaimana bisa punya roh yang luar biasa seperti Daniel. Yang pertama, kita harus punya keintiman dengan Tuhan yang luar biasa.
Daniel itu dikatakan, dia sehari sampai 3 kali dia nyembah Tuhan. Dia punya hubungan yang intim yang sebagaimana dia hidupi setiap hari. Kalau engkau pengen punya roh yang luar biasa, terkoneksilah setiap waktu dengan Tuhanmu yang luar biasa. Tanpa hubungan yang intim, tanpa hubungan yang melekat, buah gak bisa dihasilkan. Terang gak bisa memancar. Lampu ini bisa keluar terangnya, bisa keluar semua potensi terbaiknya. Kalau nempel sama sumber listriknya, betul? Kalau kepengen rohmu luar biasa, itu bukan karena hasil usahamu saya mau katakan. Tetapi karena apa? Karena engkau nempel sama Tuhan yang luar biasa. Kita yang biasa jadi luar biasa karena melekat dengan Tuhan yang luar biasa. Orang kalau nempel sama Tuhan, kekuatan Tuhan ada di sana. Di backing sama Tuhan, pewahyuan Tuhan ada di sana. Tuntunan Tuhan ada di sana. Rahasia kehidupan ada di sana. Yang kedua, kalau engkau pengen punya roh yang luar biasa, jangan pernah batasi Tuhanmu yang luar biasa. Daniel gak pernah batasi Tuhan. Dia dibawa ke gua singa, dia gak ngomel. Karena dia tahu Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan aku. Tuhan selalu punya cara untuk menolongku. Jadi yang kedua, kalau engkau pengen punya roh yang luar biasa, bebaskan Tuhanmu yang luar biasa itu bekerja dalam hidupmu. Katakan amin. Kalau Tuhan kasih mimpi yang luar biasa, gak usah takut, jalanin aja. Karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang mampukan kita. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana punya roh yang luar biasa? Mesti diuji dengan luar biasa juga. Gak main-main ujiannya. Kematian di depan mata. Itu namanya Daniel, mesti masuk ke gua singa. Kalau kita baca kisahnya, Daniel setelah masuk ke gua singa, singanya semua mulutnya dikatupkan sama Tuhan. Karena Tuhan yang punya kuasa atas singa. Ujiannya gak mudah, tapi hasilnya luar biasa. Dalam hidup saya mendapati satu prinsip yang sederhana. Kalau prosesmu mudah, nilainya jadi murah. Tapi kalau prosesmu gak mudah, artinya kepercayaan yang Tuhan mau nyatakan itu luar biasa mahalnya. Jadi kalau hari ini kau dibentuk nama luar biasa, karena Tuhan sedang mau menjadikan rohmu luar biasa. Di balik roh yang luar biasa akan ada pencapaian yang luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Mari kita bangkit bersama-sama. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama ya. Hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Salah satu tantangan, masalah orang-orang gereja, saya mau katakan, di akhir zaman ini masalahnya ini. Merasa cepat puas. Merasa cepat apa? Puas. Udah segini doang, udah cukup kok. No. Nafas masih ada. Masih ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. Katakan amin. Masalah berikutnya yang seringkali saya lihat apa? Masalah nih seringkali kita membatasi Roh Kudus untuk bekerja. Udahlah, aku tuh cuma memang segini doang. Udahlah. Ini loh latar belakang keluargaku gini-gini doang. Udahlah, gak usah ngimpi terlalu gede. Engkau lupa engkau punya Tuhan yang luar biasa. Yang bisa mengubah keadaanmu. Yang bisa mengubah karaktermu. Yang bisa mengubah pekerjaanmu. Yang bisa mengubah masa depanmu. Yang bisa mengubah apapun kejelekan di hidupmu. Diangkatnya yang hina jadi mulia. Diubahnya yang terbatas jadi tidak terbatas. Dipakainya orang buangan untuk menyatakan kemuliaan yang dahsyat. Tuh lihat. Hari ini, tahun ini, yuk sama-sama bermimpi besar bersama dengan Tuhan. Serahkan mimpimu sama Tuhan. Serahkan mimpimu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini aku datang. Kau punya mimpi yang lebih besar daripada apapun yang kau bisa bayangkan. Hari ini aku menghampirimu karena aku tahu engkau punya yang jauh lebih indah dari apapun yang aku bisa pikirkan. Aku gak mau batasi Tuhan. Hari ini aku mau lebih lagi melekat sama Tuhan. Aku mau punya roh yang luar biasa itu. Dan terakhir, kalau ujiannya memang luar biasa, gak apa-apa Tuhan. Di balik ujian yang luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Semua bisa pejamkan mata. Tak terbatas kuasamu. Katakan sama-sama. Tak terbatas
terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Pejamkan mata hampir itu. Hari ini kalau hubungan kami jauh dari Tuhan, itu menyebabkan kami gak punya roh yang luar biasa. Tuhan, kami mau punya roh yang luar biasa itu. Sebab Tuhan yang disembah oleh Daniel adalah Tuhan sama yang kami sembah. Kalau Tuhan bisa menyatakannya buat Daniel, Tuhan bisa menyatakannya dalam hidup kami. Hari ini kami mau kembali melekat sama Tuhan setiap waktu, setiap saat, di setiap nafas kami. Karena roh kami akan menjadi roh yang luar biasa kalau kami selalu melekat kepada Tuhan yang luar biasa. Kami gak mau punya hubungan yang on and off sama Tuhan. Nyambung, besok gak nyambung. Enggak, kami mau setiap hari connect sama Tuhan. Di setiap waktu, di setiap pemikiran kami, di setiap waktu kami ketika kami membuka hari, kami mesti connect dulu sama Tuhan. Itu yang membuat roh kami jadi luar biasa. Kami mau Tuhan. Jadikan setiap kami pelaku firman-Mu. Gak cuma angan-angan yang indah, tapi kami mau didapati berbahagia karena kami melakukan kebenaran-Mu. Yang kedua, hari ini kami gak mau membatasi Tuhan untuk bekerja dengan luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami, seringkali kami lebih lihat kondisi kami. Aku ini siapa? Aku ini punya apa? Aku ini sudah umur segini, aku bisa apa? Lihat Tuhan-Mu yang luar biasa. Nafas masih ada yang luar biasa yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. Yes. Jangan batasi Tuhan, jangan batasi caranya Tuhan. Tuhan, kok aku ngalamin gini ya? Tuhan itu bisa melakukan cara-cara yang gak terselami dalam hidup kita. Dia menuntun kita di dalam jalan yang benar. Yang benar, jalan yang benar. Bisa jadi lewat rute yang kita gak mau. Tapi ternyata itu menuntun kita ke tempat yang tepat. Jangan batasi Tuhan. Hari ini izinkan berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun caramu, aku mau ikut. Apapun yang Kau mau, aku mau nurut. Roh Kudus, kasih aku tahu. Firman-Mu biar menerangi langkah hidupku. Aku gak mau bergantung kepada pengalamanku, koneksiku, pengetahuanku. Karena semuanya terbatas. Cuma Tuhan yang tidak terbatas. Aku mau ikut Tuhan. Yang terakhir, orang yang luar biasa perlu mengalami ujian yang luar biasa juga. Hari ini kalau kami diuji, kami memilih untuk bersyukur. Karena di balik ujian yang tidak mudah, kami akan mengalami perkara yang hebat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Engkau bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Kami bersyukur hari ini, di tahun yang baru ini, kami akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa, yang baru bersama dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yes, terima kasih. Kau luar biasa. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu. Nyanyikan dengan segenap hati. Tak terduga cara-Mu. Katakan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah. Yang percaya Tuhan melakukan yang luar biasa di hidupmu, akan kamu sembah Tuhan. Katakan, tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga. Kau yang ku percaya. Katakan, yang percaya Tuhan luar biasa, angkat suara.
Anda semua duduk. Ngomong sama kiri kanan. Tahun ini alam yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Katakan seperti itu. Satu lagi, kalau ini perlu ditepuk dengan keras ngomong, jangan jadi biasa-biasa. Bangunkan seperti itu. Amin. Kita tidak diciptakan untuk jadi biasa-biasa, kita diciptakan untuk jadi luar biasa. Yang setuju kasih tepuk tangan sorak-sorai. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kita memiliki semangat dalam melakukan semuanya, bukan untuk menjadi yang terbaik, tetapi melakukan semuanya dengan cara yang terbaik. Berikut informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth and Teen Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial Valentine dengan tema Love Isn't Blind. Disusul pada hari Rabu pukul 17, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan dilayani oleh Ibu Bertina dengan tema Hati Bersyukur. Ibadah WBI akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Pada hari Kamis, ibadah doa akan diadakan pada pukul 5 sore di Gedung 35. Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan dilayani oleh Bapak Julianto Gunawan dengan tema Bertujuan Lebih Tinggi. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan membawakan tema mengenai memberi dengan sukacita. Siang pukul 12, ibadah Youth Sunday Service akan dilayani oleh Ko Sandi dengan tema Creation. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetaplah semangat dalam segala situasi dan keadaan, karena Tuhan ada bersama menyertai kita dan senantiasa memberikan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati, boleh lambaikan tangannya, berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Amin, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Franky Kuncoro dan juga buat teman-teman pemusik. Boleh teman-teman kasih tepuk tangan buat setiap mereka yang sudah melayani kita pagi hari ini. Dan biarlah setiap kita boleh terus memiliki spirit of excellence. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Oleh sebab itu jangan biasa-biasa aja ya, oke, amin. Mulai dari hari ini dan seterusnya biarlah kita terus mengalami Tuhan yang luar biasa sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Dan saat ini ada satu pengumuman tambahan, yaitu mulai tahun 2024 ini Komisi Wanita Mandiri kembali diaktifkan dan pertemuan perdana di 2024 akan dilakukan pada hari Sabtu 24 Februari. Pada pukul 6 sore di Gedung 52 Lantai 2. Jadi bagi para wanita-wanita mandiri silahkan bergabung di dalam komunitas Kowari. Untuk kita dapat saling berbagi, dapat saling memberkati, mendoakan, mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kemarin siapa yang sudah nyoblos? Berdoa ya, siapapun pemimpin yang terpilih kita percaya itu berasal dari Tuhan, amin. Dan saya melihat waktu selesai nyoblos ada beberapa jemaat juga yang bertugas di TPS-TPS. Boleh nggak lampunya boleh dinyalakan? Saya ingin lihat jemaat yang bertugas di TPS boleh bangkit berdiri. Oke, masih tetap berdiri Bapak Ibu, masih tetap berdiri. Di atas juga ada ya, di bawah juga ada ya. Puji Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat mereka. Dan saya mau ucapkan terima kasih karena sudah bantu tugas negara untuk mengawal pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Persembahan dilakukan 2 kali dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu ataupun scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu. Mari sebelum kita memberikan korban syukur kita berdoa. Engkau sungguh baik Tuhan, penyertaan dan penyediaan-Mu sempurna dalam hidup kami gak pernah kekurangan. Sebab sungguh Allah yang mencukupi, Allah yang menyediakan tepat pada waktunya. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan yang kami terima.
Hari ini kami bawa korban syukur kami memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami memberi dengan hati sukarela, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur sebab Tuhan sudah terlebih dahulu memberi lebih banyak daripada apa yang kami pikirkan dan bayangkan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, biar persembahan ini boleh berkenan kepada Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Benar
Bapak Gembala dapat memimpin kita dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berjalan. Dan Tuhan, kami yakin Kau ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan, kiranya Engkau menerima semua pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami berdoa untuk tim pelayanan yang baru saja melayani kami, Frankie Kuncoro dan juga teman-teman pemusik. Tuhan mau berkati mereka. Tuhan mau kiranya pakai mereka terus, berikan mereka kreativitas untuk mereka terus berkarya. Dan melalui hidup mereka, melalui apa yang mereka lakukan, mereka boleh memberkati satu Indonesia ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan terus pakai mereka dan Tuhan akan terus memberkati mereka. Tuhan juga jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan gak saja melalui lagu, musik, tapi kami menyembah Tuhan melalui hidup kami. Kami mempersembahkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami yang terbaik. Kami mau hidup gak biasa-biasa saja, tapi kami mau hidup yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan mau berkati kami, Tuhan mau pakai kami. Dimanapun kami berada, khususnya jemaat GBI Jelambar Timur, Tuhan apa yang menjadi pekerjaan mereka, mereka lakukan studi mereka, Tuhan mau berkati. Dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Berlari sampai akhir, surga tinggi.